Ya, nama saya Amsal Siswadi. Saya gembala sidang di GSJ Salom di Jalan Ayani Utara nomor 196. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh istri saya. Mungkin bisa maju. Slide-nya mungkin bisa dipersiapkan. Ya. Ya, ini namanya Nurweni Dwi Rindrawati. Ya, kami sudah menikah lama dan kami dikaruniai 2 orang anak. Yang satu perempuan sudah menikah tinggal di Bali dan yang kedua Mikael Theo Nasrani sedang mengerjakan skripsi. Ya, kakaknya dia Dr. Nurlaksono Eko Rusminto. Sekali waktu dia mengunggah sebuah foto di Facebook. Foto yang pertama, mereka beserta dengan keluarganya nonton film di gedung bioskop. Gambar yang kedua, mereka sedang ada di hutan pinus. Saya menyebutnya ini sebetulnya rekreasi tipis-tipis. Tapi yang menarik bukan fotonya, tapi tulisannya itu. Tulisannya itu, bahagia itu sederhana katanya. Orang ada yang berkomentar, ya pantas saja nggak punya duit, statementnya begitu. Tapi bagi orang yang punya duit pasti tidak begitu. Nah, saya mengatakan kakak saya tidak miskin dia. Dia seorang dosen senior, anaknya seorang dokter, menantunya juga dokter. Anaknya yang kedua dia kerja di apotik, di farmasi maksud saya, menantunya juga. Jadi mereka juga punya duit gitu loh. Tapi kakak saya ingin memberitahukan bahagia itu ukurannya bukan kedudukan, bahagia itu ukurannya bukan harta dan benda. Hal yang sederhana pun orang bisa bahagia. Artinya setiap saudara layak untuk berbahagia. Terima kasih sayangku. Nah ini. Ya. Saudara, kita akan baca kitab Mazmur pasal yang pertama. Tidak ada di slide, jadi kita akan baca di Alkitab kita masing-masing. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hitungan ketiga kita akan membacanya bersama-sama dengan suara kedengaran. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ternyata firman Tuhan juga mengatakan bahagia itu sederhana, tidak rumit. Ya. Pertama, kalau saudara ingin bahagia, saudara jangan lebay. Ya. Yang kedua, kalau saudara ingin bahagia, jangan lakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara ingin bahagia, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, oke dari sana saja seperti biasa. Ya, bahagia itu sebetulnya sebuah keadaan. Tapi bahagia itu juga perasaan. Saya perlu menjelaskan di sini agar saudara paham. Jadi bahagia itu pertama bicara soal keadaan. Bahagia itu bicara soal perasaan.
Ini dua hal yang berbeda, tapi masing-masing bisa mendatangkan kebahagiaan. Saya dulu makan di sawah dengan nasi ala kadarnya, lapar sekali. Saya rasa bahagia dan kadang-kadang saya kangen kapan ya kami bisa menikmati masa-masa seperti dulu. Sekarang makannya di restoran tapi rasa nggak bahagia. Nah, saudara-saudara, jadi kalau bahagia itu soal keadaan, maka orang miskin tidak bisa bahagia. Yang bahagia adalah orang yang keadaannya secara ekonomi bagus. Atau barangkali dia seorang pejabat tinggi. Waktu saya masih kecil, saya lihat TV, saya kok berpikir, andai kata saya jadi bintang film, pasti saya bahagia. Ceweknya cantik-cantik, yang laki ganteng-ganteng, sepertinya dunia itu milik mereka berdua. Belakangan saya tahu ternyata artis-artis itu jarang yang bahagia. Betul ya? Jadi saudara yang jelek, jangan malu. Oke. Nah saudara-saudara, jadi ini soal keadaan, ini soal perasaan. Jadi kalau mengatakan, ya mereka yang masih ngontrak, makan sepiring berdua, mereka bisa bahagia. Dan saudara jangan mencelanya, masa gitu bisa bahagia? Loh ini kan soal perasaanku, bukan perasaanmu. Tapi memang benar bahwa bahagia itu soal keadaan juga. Dan dua-duanya ada di ayat ini. Pak Amsal mau pilih yang mana? Yang bahagia karena perasaan atau bahagia karena keadaan? Saudara pilih yang mana? Rakusnya manusia memang begitu. Nah saudara, jadi yang pertama, kita sudah next ya. Bahagia itu kata kakak ipar saya, jangan lebay. Lebay itu artinya berlebihan. Ya. Lebay itu artinya bersikap berlebihan. Lebay itu berarti orang-orang yang bertingkah laku berlebihan. Segala sesuatu itu kalau lebih nggak bagus. Bibir ini bagus, kalau lebih nggak bagus juga. Sorry ya, jangan ada yang tersinggung. Itu anugerah kalau ada yang lebih. Nah saudara, jadi pastikan habis ini saudara tidak menjadi orang yang lebay. Nanti kita akan dapati bahwa kenapa di gereja selalu ada banyak masalah. Ternyata banyak jemaat yang lebay. Mari kita lihat di slide berikutnya ya. Orang yang lebay itu merasa hidupnya paling menderita sendiri. Merasa paling miskin. Merasa paling susah. Merasa paling menderita. Aku di gereja ini merasa yang paling tidak diperhatikan oleh Ibu Gembala. Saudara, padahal kita harusnya bersikap realistis. Kita kekurangan mungkin iya. Tapi bukan satu-satunya orang yang kekurangan. Yang paling kekurangan, kalau kita realistis kemudian menoleh ke belakang. Menoleh ke samping kanan. Menoleh ke kiri. Ternyata masih ada banyak orang yang lebih susah dari kita. Jadi jangan lebay. Kalau saudara susah, biasa saja. Hidup itu hanya dua saja. Kalau enggak susah, itu aja. Kalau waktu susah, jangan lebay. Waktu senang, jangan lebay juga. Pokoknya judulnya apa? Kalau enggak tahu, apa judulnya Khotbah Amsal? Lebay. Gitu aja. Saudara ya, jadi saudara harus belajar realistislah dalam hidup ini. Mungkin kita sedang menghadapi tantangan di keluarga kita. Iya, tapi kita bukan satu-satunya. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan tolong kita. Ya. Orang yang lebih adalah orang yang suka membesar-besarkan masalah yang sepele. Kadang-kadang masalahnya itu kecil, tapi biasa. Saya tadi lihat ular, segini di belakang rumah.
Dia cerita sama tangganya. Katanya teman saya di rumahnya ada ular. Sak gini. Nanti tiba orang ketiga, ularnya besar. Jadi orang yang suka melebih-lebihkan gitu. Jadi saudara jangan menjadi orang seperti itu. Ya, jangan melebih-lebihkan. Ya, sekarang sudah ada jemaat baru. Saya yang lama nggak diperhatikan lagi. Padahal Ibu Gembala lagi memberikan perhatian orang yang baru. Memang hukumnya harus begitu. Tapi orang yang lebih mudah tersinggung. Ya, orang yang lebih ini akan membuat keadaan menjadi semakin heboh. Keriwian itu bisa jadi, nah ini bukan orang Jawa sih nggak ngerti. Keriwian itu bisa jadi gerojokan. Awalnya kecil itu bisa jadi besar. Kalau ada orang lebih, maka sekecil apapun masalah dalam gereja, kalau ada 10 orang lebih, pasti heboh. Itu pasti itu. Jadi kalau saudara sekarang mulai lebih, bertobatlah. Karena saudara membuat keadaan menjadi semakin kacau. Orang yang lebih ini akan mendatangkan penilaian yang negatif terhadap dirinya. Biasa saja. Tidak usah lebih. Supaya kita bahagia. Yang berikutnya. Orang yang lebih adalah gemar mencari perhatian demi mendapatkan simpati orang banyak. Gambarnya begitu ya. Konon ada teman yang cerita sama saya, jemaatnya itu kalau ibadah datangnya selalu terlambat. Gereja tradisional bukan seperti ini. Gerejanya memanjang begitu. Dan orang ini kalau datang pasti belakangan. Ibadah sudah dimulai, dia baru datang. Hak sepatunya tinggi sekali. Dia jalannya tak, tak, tak gitu. Sementara orang menyembah, perhatian beralih sama dia. Ternyata bajunya baru lagi hari ini. Yang minggu lalu bagus, ini lebih bagus lagi. Dan duduknya selalu di depan. Sehingga sepanjang jalan kenangan itu dia bisa memberikan kesan. Sepatuku baru, bajuku baru, rebonding barusan. Saudara, jadi dia suka mengeksplor diri berlebihan. Sebetulnya kalau seperti ini, ya kalau terus menerus itu membuat orang lain merasa risih gitu ya. Saya yakin di sini nggak ada karena gerejanya pendek. Karena di tempatku panjang sekali. Ya, saudara, orang yang seperti ini tidak akan bahagia. Kalau ada orang seperti ini, ayo kita katakan, jangan dilihat. Jangan didengarkan. Kita fokus menyembah Tuhan. Nanti lama-lama dia akan berhenti. Oh ternyata tidak ada orang yang memperhatikan saya gitu. Memang orang yang lebih kayak kadang-kadang ada yang tipe orang seperti itu. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Saya tidak dengar mulai tadi suara itu. Gitu. Nah saudara, jadi ini sudah pindah. Gitu ya. Jadi orang yang lebih itu adalah gampang terbawa suasana. Atau orang-orang bilang sekarang ini baperan. Ya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak bisa memanage emosinya. Segala sesuatu yang menyentuh emosinya, entah seneng, entah sedih, entah marah, itu tak terkendali. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar mengendalikan perasaan kita. Kita harus belajar memanage perasaan kita agar kita bisa menempatkan perasaan itu di tempat yang tepat dan ukuran yang pas. Kalau tidak, tuh lihat. Temannya pacaran ngomong biasa, padahal itu ngomongin tentang konferensi itu. Tapi yang satu udah marah. Mentang-mentang pacarnya baru, di mana-mana ngomong berdua. Mentang-mentang saya nggak punya pacar, ngomong di depan saya. Padahal enggak ya. Jadi susah. Orang lebih. Orang itu pasti tidak bahagia. Karena
ia selalu terbawa oleh perasaannya. So, saudara, oleh sebab itu sekali lagi, jangan lebay. Yang terakhir, habis ini selesai. Oke ya. Maksudnya poin pertama gitu ya. Jadi punya rasa percaya diri yang berlebihan. Percaya diri itu sebetulnya penting saudara untuk membantu kita menjadi pribadi yang seimbang. Ada orang itu, dia sukanya tampil nyanyi saudara. Jadi kalau ada acara apa saja, dia nyanyi. Dia senang nyanyi. Tapi masalahnya orang tidak senang kalau dia nyanyi. Suaranya pales, tidak merdu. Mungkin kalau lipstick bisa, ya jadi ada lagu dia cuma ngomong-ngomong aja. Tapi kalau dia nyanyi, dia senang, dia bergairah. Tapi orang lain susah. Menjadi tidak senang. Jadi kalau saudara mengukur dirimu, lihat juga, kau senang, bagus. Tapi orang lain senang gak? Gitu. Kalau orang lain gak senang, jangan terusin. Membuat orang lain tidak bahagia. Nah saudara, jadi percaya diri berlebihan itu jatuhnya terkesan dibuat-buat. Gitu. Ya, jadi rahasia pertama supaya kita berbahagia, jangan lebay. Katakan debar kanan kirimu, makanya kamu jangan lebay. Gitu. Ya, oke. Ya. Yang kedua saudara, kalau saudara ingin berbahagia, jauhi apa yang dilarang Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Jangan menuruti nasihat orang fasik. Kadang kita memang tidak bisa mengatasi masalah kita sendiri. Secara psikologis, kalau saudara punya beban yang berat, saudara cerita sama sahabat, 40% masalahmu itu pelong. Makanya kita harus memiliki karunia mendengar, supaya apabila ada orang yang curhat dan bebannya berat, mereka senang dengan saudara. Makanya kita dikasih telinga 2, mulutnya 1. Ini masalahnya kalau perempuan. Sama-sama mulutnya 1 tapi kuotanya itu banyak sekali. Tapi istri saya ini bagus. Kalau dia kepala sekolah PAUD. Jadi yang curhat bukan anak-anaknya. Tapi yang curhat mamanya. Papanya enggak pernah ya? Jangan. Saya cemburu nanti kalau ada papanya yang curhat. Ya, mamanya curhat. Dia suka dengar dan dia selalu curhat. Meskipun dia tahu dia Kristen, dia pendeta, mereka tetap curhat. Kenapa? Itu kebutuhan. Gitu. Saudara, tetapi sebetulnya kalau kita punya masalah, ada baiknya saudara mencari nasihat kepada kakak-kakak pembina rohani yang memang sudah cukup dewasa. Saudara bisa datang kepada Bapak Ibu Gembala yang memang nasihatnya sangat penting buat saudara dan saya. Jangan tahan sendiri kalau memang tidak kuat. Saudara, ada penasihat yang ajaib namanya Yesus. Tapi saudara, Allah di dalam Yesus sudah memakai hamba-hamba Allah ini untuk bisa memberikan nasihat-nasihat yang berarti. Tapi jangan mencari nasihat orang fasik. Orang fasik itu bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi orang fasik itu pinter firman Allah. Tapi seperti gajah di belangkoni. Pinter khotbah tapi nggak iso ngelakoni gitu. Ada banyak orang seperti itu. Dan mereka mengatakan, ikuti nasihat saya. Tapi jangan kelakuan saya. Oh, ya, saudara nggak boleh datang pada orang-orang yang seperti itu. Ya, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Saudara akan menjadi rata-rata dengan siapa saudara berdiri, dengan siapa saudara bergaul. Kalau saudara berdiri bergaul dengan orang-orang berdosa, meskipun saudara kuat, lama-lama bisa jadi. Saudara bisa berteman dengan siapa saja, tapi saudara tidak boleh bersahabat dengan orang fasik, orang-orang berdosa.
Karena itu sangat berbahaya. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini yang dilarang Tuhan. Jadi jangan lakukan apa yang dilarang Tuhan. Kalau saudara melakukan, saudara tidak akan bahagia. Kenapa kita dilarang untuk bergaul dengan mereka? Saudara perhatikan ayat 4 dan ayat 6, akhir hidup orang fasik, pencemooh, dan orang-orang berdosa ini. Ayat 4 dalam Mazmur pasal 1, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi dampaknya bukan hanya di dunia ini, tapi berdampak sampai ke kekekalan. Sekali lagi kalau ingin berbahagia, jangan lakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Yang ketiga, rahasia untuk hidup bahagia. Tinggal satu lagi, pasti cepat. Cuma yang ini agak panjang. Ya, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita harus sampai pada taraf, pada level di mana kita membaca firman Allah itu menjadi sebuah kesukaan. Ini gak mudah. Maaf, bahkan ada level pendeta pun gak lulus gara-gara tidak baca firman Allah secara teratur. Kok bisa? Ternyata bisa. Bisa jadi karena kita ingin khotbah, kita baca Alkitab. Tapi orang yang suka baca Alkitab, ya memang itu menjadi makanannya. Anak saya kalau diajak makan bakso jarang mau. Kalau terpaksa 1 porsi sudah. Tapi kalau mie selalu 3. Kenapa begitu? Suka sekali. Sementara saya kalau suruh makan mie, anak saya yang perempuan selalu ngajak saya. Tapi dia tidak pernah beli sendiri khusus untuk dia. Karena dia tahu bapaknya, nanti habis makan separuh pasti, habisin. Begitu. Tapi kalau saya makan lalapan ada petinya, itu bisa tambah 1-2 kali gitu. Kok bisa? Nggak tahu. Karena aku memang suka itu. Pastor saya mengatakan, makan babi ya. Nah itu sama abah saya enggak boleh dulu itu. Jadi saya kalau diajak enggak suka. Ada orang lain suka sekali. Tapi saya enggak suka. Kenapa? Ya enggak tahu memang enggak suka. Gitu. Jadi maksud saya adalah ini proses Bapak Ibu. Tidak mudah mengajar orang untuk suka baca firman Tuhan. Enggak mudah. Gak mudah. Karena kalau suka ini, gak usah disuruh. Kalau sudah suka, ya baca saja. Meskipun gak disuruh. Kami sedang membangun itu. Dan puji Tuhan, di pembukaan pertama ada 74 orang yang langsung bergabung dalam persekutuan pembacaan Alkitab. Ada yang sehari 3 pasal, ada yang 2, ada ini. Saya 1 pasal saja. Kenapa saya hanya 1 pasal? Nanti di ayat itu katakan baca, renungkan. Loh, kok sudah disuruh? Jangan dianus lagi ya. Oke, sampai baca ya. Kesukaan Taurat Tuhan ya. Jadi harus menimbulkan sebuah kesadaran untuk kita mulai suka. Saudara harus mencari cara bagaimana supaya suka.
Ya. Nah, ini perlu waktu, ini perlu proses. Dan saya rasa kita perlu pertolongan Roh Kudus ya. Untuk kita sampai pada taraf suka. Jadi urutannya adalah suka doa dulu. Baru nanti bisa suka baca firman Allah. Kalau doanya nggak beres, nah ini suka baca kalau mau tidur saja. Sebab kalau susah tidur, bacalah firman Tuhan. Maka dia akan coba tidur. Ya, saudara. Jadi apapun yang terjadi, saudara harus belajar, saudara harus berusaha, sampai pada taraf saudara suka membaca firman Tuhan. Tapi sebetulnya Alkitab tidak berhenti sampai di situ. Renungkanlah firman itu. Gitu. Ya. Merenungkan artinya memikirkan. Merenungkan itu artinya mempertimbangkan dalam-dalam. Makanya saya tidak baca yang banyak-banyak. Karena sulit merenungkan 4 pasal itu. Sulit gitu. Bahkan saya membaginya per perikop. Supaya perenungan kami lebih dalam. Jadi sekarang kalau saya khotbah tidak khotbah cari firman Allah gitu. Aku udah dapat firman Allah banyak gitu. Karena kami memang cari makanan buat jiwa saya gitu loh. Kalau makanan itu enak buat saya, pasti enak buat orang lain. Nah, kalau udah cuma masak untuk orang lain, dia sendiri nggak makan gimana? Ia sendiri udah diberkati oleh firman itu. Sehingga firman itu memberkati orang lain. Saudara nanti bisa membedakan pendeta yang suka baca firman Allah atau suka berkhotbah. Beda. Kita harus sampai pada suka membaca firman Allah, kemudian merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kadang-kadang ayat itu perlu kita renungkan beberapa hari, beberapa minggu. Kalau memang Tuhan ingin kita merenungkan itu supaya mendapatkan kedalamannya, renungkan. Supaya logos itu bisa menjadi rema. Kalau cuma baca begitu aja sambil lari, ya kayak baca koran. Gak dapat apa-apa. Hanya sekilas info hari ini. Keluaran pasal 3 ayat Insafilu. Isinya apa? Gak tahu, peduli amat dengan isinya. Kalau logos itu sudah menjadi rema, maka rema itu sifatnya lebih khusus kepada orang yang mendapatkan itu. Jadi janji yang kita dapat bukan janji yang tertulis saja, tapi janji yang sudah ditulis di loh hati kita. Baru saudara bisa mengklaimnya itu. Kenapa kamu mengklaim tidak saya? Itu perjanjian bukan untuk kamu, tetanggamu. Jadi saudara klaim janji itu ya gak bisa. Gitu. Maka setiap kita harus dapatkan itu. Makanya perlu membaca, ditingkatkan menjadi renungkan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu akan membentuk pikiran kita. Akan membentuk sikap kita. Akan membentuk tindakan kita. Sehingga pikiran kita, sikap kita, tindakan kita itu dikendalikan oleh firman itu. Itu pentingnya merenungkan firman itu. Kan kita tahu dari firman Allah, setiap firman yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar itu transfer ilmu, tapi mendidik lebih kepada merubah karakter. Memperbaiki kelakuan, dan seterusnya. Jadi
Waktu kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita harus memiliki hati seorang murid, telinga seorang murid. Sehingga kita bisa otodidak, diajar langsung oleh firman itu buat kita. Nah saudara, ada berkat yang luar biasa dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Saudara, ini manfaat lain. Kenapa kita bukan hanya membaca, tetapi perlu merenungkan. Karena merenungkan itu akan merubah sikap kita, mempengaruhi tindakan kita, paradigma kita, pikiran kita. Dan firman itulah yang akan membimbing, sehingga kita menjadi orang yang sangat bijak. Sehingga akan menolong kita menjadi orang yang berhasil. Jadi sebetulnya keberhasilan itu adalah akibat saja. Dari kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu hanya syarat-syarat saja, tidak perlu. Saudara pasti sudah diajar itu. Oke. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, jadi memang Tuhan menghendaki kita bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan, tapi melakukan firman Allah. Pada waktu firman Rema itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka firman itu menjadi berkuasa. Karena akan menolong kita untuk berhasil dalam perjalanan kehidupan kita, entah kita sebagai apa saja. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini kita berusaha supaya kita makin hari makin suka baca firman Tuhan. Nah saudara, saya ingin memberitahukan bahwa ini rahasia untuk hidup bahagia. Ternyata ada berkat yang barangkali selama ini kurang mendapatkan penekanan. Yang sudah terus-menerus ditekankan oleh Bapak, Ibu Gembala Saudara. Doa dan firman. Ternyata itu rahasianya untuk orang bisa bahagia. Ayat yang berikutnya, mereka akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir, yang selalu hijau daunnya dan berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan ini bukan rahasia hidup bahagia. Rahasia hidup bahagia adalah jangan lebay. Rahasia hidup bahagia yang kedua adalah jangan lakukan apa yang dilarang Tuhan. Rahasia hidup bahagia yang ketiga adalah lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Keberhasilan di ayat yang terakhir, itu adalah berkat plus. Maknanya apa? Kalau hari ini saudara belum berhasil secara ekonomi, saudara masih tetap bisa bahagia. Amin. Bahagia itu adalah milik semua orang yang memenuhi persyaratan. Mungkin hari ini saudara belum sukses, tapi saudara berhak untuk hidup bahagia. Saudara tidak bisa bahagia nunggu kalau nanti sudah berhasil. Tidak. Alangkah susahnya.
Kadang-kadang orang berhasil sudah umur 50 baru berhasil. Kasihan. Selamanya itu nggak bahagia. Kalau ukurannya adalah keberhasilan. Keberhasilan di ayat ini adalah berkat plus untuk menambahkan kebahagiaan itu. Saudara, kalau saat ini belum berhasil membina rumah tangga alias jomblo, saudara juga berhak bahagia. Kalau saudara melihat orang yang sudah suami istri kayaknya bahagia ya, tanya dalam hati yang paling dalam. Apakah betul setelah kamu punya pasangan kamu lebih bahagia? Ternyata enggak, survei membuktikan. Ini dua makhluk yang berbeda. Antara pria dan wanita ini. Susah. Artinya yang jomblo, senyumlah. Anda berhak berbahagia. Ya, karena rahasia bahagia adalah jangan lebih. Rahasia bahagia adalah jangan lakukan apa yang dilarang Tuhan. Rahasia yang ketiga adalah lakukan apa yang diperintahkan. Baru firman Allah mengatakan kamu akan menjadi seperti pohon itu. Kita nggak usah ngejar yang ini sebetulnya. Yang kita kejar yang ini. Ini berkat plus. Dia akan menjadi seperti pohon yang terus bertumbuh, terus berkembang karena ada air yang terus mengalir. Daunnya akan tetap hijau meskipun musim kemarau karena tidak berpengaruh musim itu. Karena aliran sungai kehidupan ada di sini. Gitu, saudara ya. Kok gak tepuk tangan? Ya, nah saudara, jadi itu. Dan ayat Alkitab mengatakan, kamu akan berbuah pada, saudara, hidup itu ada musimnya, saudara. Ada musim kering, ada musim hujan. Saudara suka yang mana? Musim kemarau atau musim hujan? Manusia serba tidak bersyukur. Hujan terus, susah. Nanti kalau kemarau, kok nggak hujan-hujan? Susah air. Hidup ini ada musimnya, saudara. Tapi Alkitab menjamin. Kalau pas musimnya ada buah, dia pasti berbuah. Oleh sebab itu jadilah orang yang bijak. Bisa meminit keadaan. Kalau enggak, belajarlah kepada semut. Ada musim di mana dia tidak bisa keluar. Itulah sebabnya di musim panas dia mengumpulkan banyak makanan. Supaya di musim hujan dia enggak usah keluar dan mati. Saudara harus begitu. Ada musim di mana Allah memberkatimu, jangan habisin semua. Belajar untuk mengelola keuangan keluarga dengan baik. Sisihkan untuk invest. Sisihkan untuk membayar diri sendiri supaya bisa shopping-shopping sedikit gitu ya. Tapi sisihkan juga untuk perpuluhan, itu jangan lupa, itu yang pertama. Tapi sisihkan juga untuk orang-orang miskin dan sisihkan juga untuk pekerjaan Tuhan. Tapi yang jelas ada musim di mana Allah akan memberkati kita. Yang paling tidak suka kalau musimnya diberkati gak ada berkat, kan begitu. Tapi Tuhan janjikan itu. Dan yang terakhir berkat plusnya adalah apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Jadi hari ini rahasia hidup bahagia itu adalah sederhana. Pulanglah dengan penuh sukacita. Mulai hari ini senyumlah selebar mungkin. Karena Anda berhak bahagia apapun keadaan saudara. Jangan lihat tetanggamu. Karena rumput tetangga katanya. Itu kan saudara. Jadilah dirimu sendiri dan saudaralah yang harus bisa menentukan bahagia atau tidak. Jangan lebih ya. Sekali lagi kita. Supaya saudara bisa berbahagia. Kami ingin mengajak saudara datang kepada Tuhan.
untuk mengambil komitmen kembali, salah satunya adalah saudara harus berusaha keras. Mulai hari ini saya harus lebih suka lagi baca firman Allah. Ada laporan, tidak ada laporan. Saya sering dimarahi oleh Ibu Ketua. Mana laporannya BPD ya? Saya kadang-kadang gak sempat karena banyaknya tugas dan ampuni saya. Tapi saya pasti membaca firman Allah karena saya sedang mendidik diri saya sendiri. Kebahagiaan saya adalah urusan saya, bukan urusan orang lain. Kalau gembala mau mendorong saudara membaca firman Allah, karena dia begitu cinta kepada saudara, supaya saudara hidup bahagia. Bukan membebani saudara. Kalau selama saudara katakan, waduh, kalau enggak ditelepon nih sama Bu Erni, kalau enggak ditelepon nih sama Pak Gembala, mau tidak mau, saya harus baca firman Allah. Kalau saudara seperti itu, saudara enggak bahagia. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya rindu setiap kita harus menuju kepada penolakan yang negatif. Apa itu? Jangan duduk, jangan berdiri, jangan meminta nasihat kepada yang tidak layak memberikan nasihat kepada kita. Kemudian kita akan bergerak menuju kepada kesukaan yang positif. Suka membaca, suka merenungkan, dan suka melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita harus sampai pada pertumbuhan yang progresif ini. Dan saudara harus berkomitmen hari ini, Tuhan, ternyata kebahagiaan itu tidak datang dari langit. Kebahagiaan itu tidak turun dari surga serta-merta, karena Tuhan adalah baik. Tetapi saudara harus melakukan bagian saudara. Baca, renungkan, dan lakukan kebenaran firman Tuhan.